Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ninjas. Seperti biasa, Ninjas bagi-bagi informasi. Informasi kali ini mengenai pengaman untuk yang namanya kolam ikan atau sebuah akuarium yang Anda memiliki ikan-ikan cakep-cakep, ikan-ikan hias di kolam maupun di akuarium. Lalu Anda menambah yang namanya heater yang dicelup ke kolam atau akuarium tersebut. Mungkin Anda yang lebih tahu fungsinya heater yang untuk dimasukkan ke kolam itu, selain untuk menyetabilkan suhu air tersebut, mungkin ada kegunaan yang lainnya yang wajib yang harus Anda mempergunakan heater di akuarium tersebut atau di kolam ikan tersebut. Nah, untuk menjaga yang suatu saat istilahnya heaternya tersebut mengalami kerusakan, mengalami kebocoran sehingga arus listrik ada mengalir ke air. Jangan sampai ikan kesayangan Anda itu is dead, kolap, mati. Sayang banget, bukan? Ikan sudah cantik-cantik karena istilahnya ikan hias tersebut udah lucu-lucu. Hanya gara-gara istilahnya heater tersebut mengalami kerusakan, kebocoran sehingga arus listriknya membuat ikan tersebut menjadi tersengat dan wafat. Innalillahi, sayang banget kan? Nah, kalau seandainya heater tersebut emang arusnya arus AC ya, tidak menggunakan adaptor gitu. Saya kurang begitu mendalami mengenai heater untuk kolam atau akuarium tersebut ya. Tetapi yang kami tahu itu dia tuh mempergunakan arus AC gitu ya. Arus AC yang langsung istilahnya arus AC itu listrik 220 volt. Nah, di sini kami memberikan tips bagaimana supaya ikan tersebut tetap sehat ketika mengalami kerusakan heater tersebut, kebocoran di heater tersebut sehingga air tersebut mengalirkan arus listrik yang membuat ikan tersebut tersengat. Kalau seandainya stop kontak di rumah Anda ya, tapi sih kebanyakan rata-rata pengguna listrik dari induk stop kontak di rumah itu ditambahin kabel yang suka di roll seperti itu, yang digulung ya, yang banyak dijual di supermarket, di toko listrik. Itu biasanya itu kabel tersebut hanya isi 2. Ya syukur-syukur Anda memiliki kabel roll atau membuat kabel sambung tersebut isinya kabelnya 3, sehingga di rumah Anda sudah yakin ada groundnya, lalu ditambahin kabel sambung pun menjadi ada groundnya, itu sangat bagus sekali. Cuman kalau seandainya rumah atau oke lah kalau di rumah itu ada groundnya gitu yang tertancap ada ke bumi, tetapi begitu dikasih kabel sambung, kabel roll, karena kabel rollnya isi 2 tidak memiliki ground. Nah, cara mengatasinya untuk menambahkan ground ke area kolam, atau anggap ini contoh ember ini sebagai kolam atau akuarium kolam ikan ya. Sebagai contoh, kami membuatkan ground, tambahan ground itu cukup dengan ditancapkannya sebuah paku ke lantai ya, paku kurang lebih sekitar 3 cm lah cukup, paku beton. Yang contohnya seperti ini sudah kami buatkan, ini kami lilitkan sebuah kabel ya, yang menancap ke paku. Ini kabel udah erat banget, udah kuat.
lalu dicelupkan ke bak atau akuarium atau kolam ikan. Itu terserah Anda untuk ngedesain ujung dia punya kabel ini. Saya sarankan yang tidak mengambang. Lalu pemberatnya tersebut buatlah yang berbahan logam tapi tidak mudah berkarat karena kerendam air, gitu ya. Kalau kami ini mempergunakan stainless. Nah, lalu tinggal dicelupkan seperti ini aja ke kolam. Atau mungkin Anda di akuarium Anda bisa ngedesain sendiri dengan sejenis plat. Ya pokoknya Anda bisa, mungkin Anda yang lebih tahu cara berkreatifnya di akuarium Anda. Yang penting ujung kabel ini, yang tambahan ground ini satu ke lantai, ditancapkan dengan paku, ya satu lagi ke kolam atau akuarium tersebut. Nah, lalu berikutnya saya menambahkan tambahan pengaman itu yang namanya ELCB. Sama seperti yang suka dipergunakan di water heater. Ini namanya ELCB. Pas kebetulan juga emang kami ini stop kontaknya ini, kabel tambahan ini tidak memiliki ground ya, hanya kabel 2 di dalamnya, netral dan listrik. Nah, ini kabel ELCB ini udah pasti kabelnya isi 3. Kabel masuk maupun kabel keluar itu pasti isi 3. Nah, ini kabel yang keluar dari LCB saya keluarkan, tidak saya pasang ke stop kontak ini. Itu sih terserah Anda mau dipasang atau tidak, terserah ya. Karena pada dasarnya begini, kalau toh ternyata dari sentralnya sini tidak ada groundnya, maka LCB ini pun tidak akan ada groundnya. Tapi kalau untuk kerapihan mungkin ini bisa dipasang di dalam stop kontaknya juga, gitu ya. Karena kalau menurut saya itu, saya pernah ngelihat yang namanya heater untuk kolam ikan atau akuarium itu, stekernya itu hanya 2 kaki seperti ini. Ya, kalau 2 kaki seperti ini berarti tidak ada groundnya, dia hanya untuk netral dan arus listriknya, begitu ya. Oke, saya kasih contoh bagaimana berfungsinya LCB tersebut untuk mengamankan ikan-ikan kesayangan Anda yang berada di kolam atau akuarium tersebut. Ini saya kasih contoh kabel ini yang ada steker ini ya, colokan 2 kaki ini, anggap sebagai kabel yang dari heater. Walaupun kami tidak memiliki heaternya, tapi tidak apa-apa. Nanti kami memperagakannya seolah-olah heaternya tersebut rusak, mengeluarkan atau membocor arus listrik di dalam air ini, gitu kan? Seperti itu fungsinya, gitu ya. Oke, sekarang kita colokin, kita hidupkan dulu. Coba Anda lihat. LCB-nya ini masih posisi off sekarang. Ya, nah ini masih posisi off. Oke, kita hidupkan. Nah, itu udah hidup ya. Lampunya sudah kelihatan. Oke, kita kembali ke penampilan airnya. Nah, ini kabel ini kita colokin, ini heaternya, anggap ini sebagai heaternya ya. Dan kabel yang ini tuh sudah terkonek ke lantai sebagai ground. Oke, kita cari arus listriknya biar ketahuan. Tadi tes pen tuh. Kita tengok dulu arus listriknya yang mana. Yang biru. Oke, kita mah paling suka yang listrik itu yang coklat. Emang rata-rata barang elektronik itu coklat ini adalah untuk arus listrik. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita tes, kita celupkan ke air. Bisa Anda perhatikan, maaf pakai tangan kiri nih, ya begini aja lah.
Kita celupkan contohnya si heater tersebut mengalami kebocoran arus listrik yang kalau tidak pakai pengaman mungkin ikan Anda yang kena. Kita perhatikan ketika heater tersebut mengalami kerusakan, bocor arus listrik ke area elemennya, dia punya heater tersebut. Heaternya rusak, bocor, mengakibatkan air tersebut ada arus listrik, contohnya seperti ini. Nah, itu ada nada cetik, berarti arus listrik ini bakalan hilang. Ikan Anda tidak kelojotan kesetrum oleh yang namanya arus listrik gara-gara heater tersebut rusak. Kita tengok dia punya LCB-nya. Posisi off. Oke, ini posisi off. Nah, berarti sangat aman sekali kalau Anda memiliki ikan kesayangan, ditambahin heater, tambahinlah yang namanya ELCB sebagai pengamannya. Coba kita bayangkan kalau seandainya tidak mempergunakan ground, ya, atau kita tidak mempergunakan ELCB, ya. Kita praktekkan yang tanpa mempergunakan ELCB. Kita cabut, nggak usah dicabut, kita colokin di sini aja. Ini kita colokin langsung di sini, ya. Itu contohnya steker kabel yang untuk ke heater tersebut tanpa ELCB. Ya. Walaupun terpasang ini yang namanya ground, ya. Coba kita tengok apa yang akan terjadi, apa MCB di depan rumah itu akan jeplak. Kita tengok. Ini arus listriknya. Udah ketahuan. Oke, kita celupkan. Anggap itu heater ini kita rusak, mengalami kebocoran. Tidak ada arus listrik atau MCB bikin jeplak. Tetapi Anda bisa lihat di sini apakah ada arus listrik apa tidak. Alhamdulillah, dengan adanya ground ini, ya, walaupun tidak memiliki ELCB, ya, untuk area air ininya aman, ya. Tetapi kalau menyentuh dia punya heaternya atau bahan heaternya tersebut bocor arus listriknya, mungkin akan seperti ini yang terjadi. Nah, di dalam air, di dalam heater itu ada arus listriknya. Mungkin ini bagi ikan ini akan membuat dia kelayangan kena setrum, ya. Tapi untuk area kesininya tidak ada. Tapi kalau begitu nyentuh ke area sini, dia akan kena. Itu kalau tidak mempergunakan ELCB, hanya mempergunakan ground, gitu ya. Hanya mempergunakan ground aja, seperti itu ya hasilnya. Di area sekitarnya tidak ada arus listrik. Tetapi ketika menyentuh, ikannya itu menyentuh area heaternya yang rusak, apalagi heaternya tersebut contohnya berbahan, luarnya itu berbahan logam dari stainless, gitu ya. Mungkin dia begitu nyentuh langsung kaget, bisa jadi dia mungkin
sekarat apa gimana gitu kan ketika kena setrum begini gitu ya. Tuh. Tetapi kalau mungkin ikan-ikannya di area sini atau ke area sana tidak. Dan ini pun sangat bahaya ketika ada anak atau apa menyentuh ke area sini. Nah, itu yang mempergunakan ground aja. Bagaimana kalau seumpamanya tidak ada ground sama sekali? Wah, itu lebih parah lagi. Saya cabut groundnya nih. Saya angkat groundnya. Saya keluarkan. Apa yang terjadi? Nah, seluruh air ini ada arus listriknya. Ya, ada arus listriknya. Ketika tambahin dengan ground yang kita pantek ke lantai, area sini tidak ada. Cuman ketika nyentuh ke area yang lebih dekat dengan alatnya tersebut tetap ada, lumayan lah seperti ini tuh. Untuk jenis ikan mungkin akan berasa banget kena arus tuh ketika nyenggol ke area sini. Oke, seperti itulah eksperimen dari kami. Kesimpulannya terserah Anda. Anda mau mempergunakan ELCB sebagai pengaman tambahan, atau hanya mau mempergunakan ground yang seperti barusan gitu ya. Terus kalau yang namanya ground sudah dipastikan itu berfungsi untuk menghilangkan arus listrik induksi. Arus listrik induksi Anda bisa buang ke lantai. Ya seperti itu. Contohnya arus induksi itu seperti di barang elektronik ya. Kulkas, CPU, mesin cuci, barang-barang elektronik yang mempergunakan arus listrik, ketika bodinya itu kita pegang ternyata ada berasa kayak kesemutan, kesetrum kecil gitu. Itulah yang disebut induksi. Harus menimbulkan adanya arus listrik yang kecil, tapi kalau tubuh kita atau tangan kita luka itu sangat berasa sekali arus listriknya. Nah, untuk menghilangkannya itu ada dua alternatif ya. Kalau Anda memiliki test pen seperti ini ya. Kalau memiliki test pen tuh pertama contohnya sekarang begini. Ini khusus yang barang elektronik kulkas atau mesin cuci, CPU yang dicolokinnya itu ke stop kontak yang tidak memiliki ground, terutama yang steker ininya pun hanya 2. Contohnya seperti ini. Ketika Anda colokin seperti ini tip tambahan ya, siapa tahu bisa bermanfaat untuk Anda. Ini contohnya Anda lagi posisi begini ya, entah itu buat CPU, kulkas atau segala macam. Ada berasa, walaupun Anda tidak memiliki test pen, ada berasa ketika kepegang itu kayak seolah kesemutan, setrum kecil. Pertama Anda balik aja benih. Begini. Tandain. Setiap kali menusukkan, ini contohnya harus di posisi atas karena standby. Kalau namanya stop kontak itu kan standby begini. Ketika dengan posisi seperti ini hilang, tidak ada arus induksi, ya udah setiap kali mau nyabut jangan sampai ketukar begini lagi. Kalau ketukar begini lagi ada lagi arus induksi lagi yang akan berasa ketika kita sentuh. Atau akan kelihatan kalau pakai test pen. Kita balik begini, kalau seandainya hilang udah cukup seperti itu. Kalau dibalik masih tetap tidak hilang juga, perangkat elektroniknya tersebut bisa Anda tambahin dengan yang tadi saya katakan, mempergunakan kabel tambahan seperti ini
yang ditancapkan ke lantai, lalu ujungnya ini tuh bisa disekrup atau ambil baut di salah satu baut di bodi alat elektronik tersebut, kulkas atau mesin cuci segala macam. Dia dipasangin di sana, dikencengin. Itu akan hilang ya. Arus induksi di perangkat tersebut akan hilang walaupun listriknya ini dibulak-balik, stekernya itu dibulak-balik, itu akan hilang. Nah, cuman tadi yang saya bilang ada dua alternatif untuk menghilangkan arus listrik induksi di barang elektronik. Pertama, stekernya bisa Anda ketika nancep begini, Anda coba balik. Ketika hilang, udah dengan seperti itu bisa tertangani. Ketika dibulak-balik aja masih tetap di stekernya tersebut, dibulak-balik stekernya ini dibulak-balik juga masih tetap berasa ada semutan gitu, itu arus listrik kecil, Anda bisa tambahkan dengan kabel tambahan yang tertancap seperti ini ke lantai ya. Itu akan hilang, arus induksinya akan hilang seperti itu. Strum arus kecilnya itu semut, berasa kayak semutan gitu tuh, kalau kepegang itu akan hilang dengan cara seperti itu. Oke, itu mah cuman istilahnya tambahan aja ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan Anda praktekkan seperti apa sih yang namanya arus induksi itu gitu kan. Kita bisa lihat seperti ini nih. Ini adalah gosokan nih, kita tidak nyangka nih, kelihatan tidak ada arus listriknya. Contohnya seperti ini, kita balik ke sini, ini gosokan nih. Ntar kita matiin lampunya dulu biar kelihatan di test pen. Nah, ini yang disebutkan arus induksi itu ya. Tuh, ada ini gosokan ini. Ya, ini gosokan. Ini yang disebut arus induksi. Tapi sebetulnya ini tuh dipegang ini tuh kadang-kadang kalau kita basah nih ya, berasa ada semutan gitu. Apalagi tangan ini kita luka, berasa banget gitu kan. Nah, tapi kalau seumpamanya ini kepengen hilang ya, contohnya ini mesin cuci atau segala macam, kulkas gitu ya, ini kita ambil contoh kegosokan, ada arus induksi ini, kita balik aja. Kita balikin dia punya ininya, posisinya. Lalu ingetin kalau sumpahnya mau cabut pasang tuh posisinya tuh di mana. Nah, kita balikin seperti kayak gini. Tengok. Tuh hilang. Ya. Hilang kan? Nah, tadi yang saya katakan, kalau masih dibulak-balik ini masih tetap ada arus induksi gitu ya, terutama untuk kulkas atau mesin cuci gitu, Anda bisa yang tadi saya katakan tuh kasih tambahan kabel yang ditancapkan ke lantai, itu untuk groundnya gitu ya. Oke, tambahan-tambahan itu semoga ada manfaatnya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa benar-benar ada manfaatnya. Silahkan Anda ambil ketika merasa bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, abaikan saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin guys. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.